Kinerja sektor manufaktur Indonesia di kuartal 2 2020 semakin ambles. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terancam minus. Jika 2 kali minus, berarti resesi. Lalu artinya bila manufaktur tadi genjot, Indonesia terancam resesi. Selengkapnya akan saya paparkan dalam Manufaktur Indonesia Babak Belur. Langsung kita lihat ke slide yang pertama. Sektor manufaktur memang sangat penting untuk mengukur tingkat kesehatan ekonomi Indonesia karena sektor ini adalah kontributor terbesar dalam pembentukan produk domestik bruto atau PDB nasional. Kalau kita lihat di 2019, industri ini menyumbang 19,7% dari PDB Indonesia. Di kuartal 1 2020 sebelum corona menyerang, sumbangannya masih 19,98%. Artinya ini nyaris 20% atau 1/5 dari PDB tanah air. Ini pun sebenarnya sudah terkontraksi juga karena banyak hal sebelumnya, salah satunya imbas dari perang dagang Amerika Serikat China dan juga persaingan dengan negara tetangga. Jadi jika 1/5 sumber PDB Indonesia ini bermasalah, maka dampaknya terhadap ekonomi secara umum akan sangat besar. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, bila PDB ini 2 kali minus artinya resesi. Nah, kita akan lihat seperti apa peluang resesi mengacu pada data Prompt Manufacturing Index atau PMI manufaktur yang selalu dirilis oleh Bank Indonesia dan juga ada lembaga lainnya juga untuk menggambarkan seperti apa sih optimisme dan juga rencana ekspansi dunia usaha. Nah, indikator sehat dalam PMI ini adalah di angka 50. Jadi semakin jauh di bawah 50 ini artinya semakin terperosok. Dan pertama kita akan lihat data PMI menurut Bank Indonesia di kuartal 2 ini. Kalau menurut laporan Bank Indonesia, PMI pada kuartal 2 2020 ini anjlok hingga 28,55%. Nah, kejatuhan ini merupakan angka terendah sepanjang sejarah pencatatan PMI di Indonesia. Kalau dibandingkan dengan di kuartal 1 2020, ini bisa kita lihat di sini PMI Indonesia masih di 45,64%. Dan kalau kita lihat data year on year, ini jauh sekali sampai 52,66%. Artinya memang industri manufaktur Indonesia di Juni ini semakin tidak bergairah. PMI Bank Indonesia juga dibentuk dari 5 komponen. Apa saja kita akan cek slide berikutnya. Jadi 5 komponen tersebut, yang pertama adalah volume produksi, lalu ada volume pesanan barang input, lalu ada volume persediaan barang jadi, jumlah tenaga kerja, dan juga kecepatan penerimaan barang input. Kita akan lihat berapa persentase masing-masing. Nih, kalau dari subindeks volume produksi di kuartal 2 ini masih berada di 25,36%. Artinya terendah dalam 3 tahun terakhir. Nah, kondisi ini masih dipengaruhi penurunan permintaan dan gangguan distribusi karena COVID-19. Berikutnya subindeks pesanan barang input ini ada di 28,95%. Nah, penurunan pesanan barang sejalan juga dengan penurunan produksi akibat COVID-19 juga. Lalu berikutnya ada volume persediaan barang jadi, ini berada di 32,28%. Lalu berikutnya jumlah tenaga kerja ini ada di 31,84%. Dan juga kecepatan penerimaan barang input ini berada di 26,16%. Jadi dari angka-angka ini rata-ratanya ditemukanlah tadi angka 28,55% di kuartal 2 2020. Jadi memang persentase seluruh komponen pembentuk PMI Bank Indonesia di kuartal 2 ini tidak begitu baik yang menyebabkan angka PMI anjlok terendah sepanjang sejarah. Meski menurut Bank Indonesia seperti ini, tapi ada sedikit perbedaan dari laporan yang dilakukan oleh lembaga lainnya. Kita akan cek slide berikutnya. Data PMI Indonesia IHS Markit Juni 2020, kalau menurut Bank Indonesia tadi di Juni ini tadi kan angka PMI anjlok hingga 28,55%. Tapi kalau menurut IHS Markit justru sudah terlihat kenaikan, ada 10 basis point, indeks mencapai 39,1 di sini. Jadi dibandingkan bulan Mei ini berada di angka 28,6 dan April menjadi angka paling rendah sepanjang waktu hingga 27,5 kalau menurut IHS Markit, yang juga mencerminkan penurunan terdalam karena di bulan Maret masih ada di 45,3% di sini. Meski sudah naik, tapi tetap saja penurunan ini juga masih tergolong sebagai penurunan terendah ketiga sejak survei IHS Markit ini dilakukan selama 9 tahun dan memang jauh sekali dari angka netralnya yaitu di 50. Nah, kondisi bisnis di sektor manufaktur Indonesia memang semakin melemah di kuartal 2. Namun tingkat kekhawatiran akan penyakit COVID-19 ini bertahap berkurang ternyata sepanjang bulan Juni. Dan pelonggaran tindakan pencegahan COVID-19 di Indonesia juga dinilai memperbaiki sedikit sektor manufaktur tapi juga belum cukup untuk
membendung penurunan lebih lanjut dalam produksi. Nah, output barang turun berturut-turut meskipun penurunannya tidak sebesar di bulan April dan volume produksi juga lebih rendah secara umum karena memang tren permintaannya juga melemah. Jadi kalau dilihat dari pesanan baru, penurunannya masih berlanjut di bulan Juni ini meskipun kalau dibandingkan di bulan April memang sudah lebih baik. Dan penurunan penjualan secara keseluruhan juga masih terbebani penurunan yang parah dalam ekspor. Dengan meningkatnya kapasitas di tengah penjualan yang lemah, akibatnya perusahaan harus menanggung beban biaya dan aksi yang dilakukan adalah PHK mau tidak mau atau pengurangan pegawai. Nah, ini menyebabkan ketenaga kerjaannya juga turun selama 4 bulan berjalan dengan tingkat penurunan tercepat ketiga sepanjang 9 tahun terakhir. Nah, tidak hanya dari segi penjualan, lemahnya manufaktur ini juga bisa dilihat dari segi pembelian bahan baku. Meskipun juga sekali lagi tidak selemah di bulan April dan juga bulan Mei. Perusahaan-perusahaan ini cenderung memanfaatkan inventaris yang ada sebisa mungkin agar bisa tetap produksi. Akibatnya pembelian inventaris turun tajam di bulan Juni. Dan juga karena tidak ada penjualan yang lancar, maka stok barang jadi ini yang sudah jadi akhirnya mengalami kenaikan 2 bulan berturut-turut karena permintaannya juga lemah. Begitu, ini artinya rantai pasokan masih berada di bawah tekanan. Nah, waktu pengirimannya juga dilaporkan menjadi lebih lama selama 5 bulan berturut-turut. Karena adanya PSBB, lockdown di sejumlah negara begitu dan juga pembatasan perjalanan regional yang akhirnya menghambat layanan transportasi. Nah, di tengah masalah ini, perusahaan terus menghadapi kenaikan harga bahan baku atau harga input dan juga tingkat inflasi yang juga terus mengalami kenaikan. Sehingga biaya yang lebih tinggi ini disebabkan karena rantai pasok yang tadi saya jelaskan dan juga karena nilai tukar rupiah yang akhirnya jadi cenderung melemah. Akibatnya perusahaan hanya bisa meneruskan beban kenaikan di biaya-biaya ini pada pelanggan. Efeknya apa? Harga barang menjadi lebih mahal meskipun masih dalam tingkat sedang. Nah, setelah melihat PMI Indonesia versi Bank Indonesia dan barusan kita melihat versi IHS Markit, lalu sebenarnya seperti apa sih posisi Indonesia kalau dibandingkan dengan negara tetangga kita yang juga semuanya terpukul karena COVID-19? Kita akan cek slide berikutnya. Memang tidak hanya Indonesia, ini kalau menurut IHS Markit kondisi manufaktur ASEAN terus menurun di bulan Juni meskipun tidak sedalam penurunan di 2 bulan sebelumnya. Produksi pabrik dan juga pesanan baru ini turun dengan tingkat yang mencolok meskipun secara general banyak berkurang juga dibandingkan dengan bulan Mei. Nah, sejalan dengan kondisi permintaan yang lemah, perusahaan terus mengurangi jumlah tenaga kerja di bulan Juni sehingga terjadi pelepasan pekerjaan yang cukup signifikan juga di ASEAN secara keseluruhan. Nah, secara indeks PMI ASEAN ini masih berada di zona kontraksi dan ini artinya penanganan kesehatan terkait COVID-19 di ASEAN juga masih belum maksimal. Dari 7 negara, 2 negara mengalami peningkatan. Ini yang pertama adalah Vietnam. Nah, kenaikan Vietnam ini merupakan yang tertinggi di ASEAN sehingga PMI-nya ini masih bisa berada di posisi aman yaitu di angka 51,1. Tapi kenaikan ini juga sebenarnya masih tipis, artinya hanya sedikit saja perbaikan dalam kondisi manufaktur. Negara kedua ini yang tertinggi adalah Malaysia. Malaysia ini di posisi 51 di atas netral. Meskipun aman, tapi kenaikannya ini hanya marginal. Berikutnya adalah Filipina. Ini sedikit di bawah batas netral. Nah, Filipina ini mencatat penurunan juga di bulan Juni hingga di angka 49,7. Meskipun memang di bawah batas aman, tapi kontraksi di Filipina ini bulan Juni ini semakin mengecil begitu. Dan kondisi Myanmar juga di bawah angka netral 50 yaitu 48,7. Angka ini untuk Myanmar merupakan yang terlambat sejak bulan Februari tahun 2020. Berikutnya Thailand. Thailand ini berada di angka 43,5. Ini menandakan penurunan yang masih berlanjut tapi lumayan lebih baik kalau dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Dan berikutnya Singapura ini berada di posisi paling bawah dengan angka 38,8. Ini akhirnya kontraksi tajam. Ini pun sudah naik 12,4 poin dibandingkan bulan Mei. Jadi kalau kita ingat slide sebelumnya tadi Indonesia itu di angka 39,1 ya. Ini artinya Indonesia berada di posisi kedua terlemah di ASEAN setelah Singapura. Lalu seperti apa proyeksi di kuartal 3 2020? Kita akan cek slide berikutnya. Jadi kalau menurut Lembaga Ekonomi Core atau Center of Reform on Economics, angka PMI ini tidak dilihat secara detail. Level PMI hanya dilihat berdasarkan angka netral 50 dan bila di bawah 50 artinya industri masih kontraksi dan kalau di atas berarti masih aman begitu. Sehingga memang kalau melihat kondisi pandemi seperti ini, penurunan PMI menurut Core tidak bisa dihindari dan pemerintah juga tidak akan bisa mendorong kinerja manufaktur kalau pandemi ini masih membahayakan kesehatan pekerjanya. Hanya yang bisa dilakukan adalah memberikan bantuan agar perusahaannya nggak kolaps karena likuiditasnya terancam.
Kalau menurut Thor, jika pandemi bisa diatasi di tahun ini, maka PMI bisa di atas 50 tahun depan, artinya aman. Tapi yang penting bagaimana bisa menjaga supaya industrinya nggak bangkrut duluan. Nah, kalau melihat dari laporan PMI, penurunan indeks ini masih akan terjadi hingga kuartal 3 2020. Dengan lemahnya sektor manufaktur, ini berimbas besar akhirnya pada PDB Indonesia. Kuartal 2, Menteri Keuangan memprediksi penurunannya kalau optimis itu ada di minus 3,5% dan skenario terburuk bisa sampai minus 5,1%. Artinya sudah minus 1 kuartal. Dan kalau di kuartal 3 bisa pulih, paling tidak jangan minus atau sudah di angka 0% aja. Ini artinya kita bisa terhindar dari resesi. Namun untuk menggenjot supaya bisa sampai 0% ini dibutuhkan kerja keras dari pemerintah dan masyarakat. Kalau kita lihat hingga bulan Juli ini saja daerah penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar mulai dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur masih berada di zona merah akibat corona. Nah, ini mengakibatkan masyarakat juga akhirnya masih menahan diri untuk konsumsi karena ketidakpastiannya juga belum jelas begitu. Tapi tentunya selalu ada harapan Indonesia bisa lolos dari resesi. Salah satu cara yang bisa dilakukan di rumah adalah menjaga kesehatan dan kebersihan. Jangan sampai lengah.